Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 6-1 Sleman yang sangat Ibu banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal tryout yang sudah anak-anak laksanakan pada minggu yang lalu. Baiklah anak-anakku, untuk berdasarkan analisis kemarin, untuk soal yang termasuk kategori sukar yaitu soal nomor 18. Baiklah anak-anakku, untuk soal ini di sini Bu Guru akan menjelaskan pembahasannya. Soalnya yaitu Rudi melakukan perjalanan dari kota Yogyakarta menuju Solo mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Rudi berangkat dari Yogyakarta pukul 8.50. Pada pukul 9.10 melalui jalur yang sama, Danang mengendarai sepeda motor dari Solo menuju Yogyakarta dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Jarak Yogyakarta-Solo yaitu 66 km. Mereka berdua berpapasan pada jarak titik-titik dari Yogyakarta. Anak-anak, untuk yang diketahui pada soal berikut yaitu yang pertama kita cari waktu berangkat Rudi yaitu pukul 8.50. Kemudian waktu berangkat Danang yaitu pukul 9 lebih 10 menit. Kemudian kecepatan 1 yaitu kecepatan Rudi 48 km per jam. Kecepatan 2 atau kecepatan Danang yaitu 52 km per jam. Kita hitung selisih waktu Rudi dan Danang yaitu 9-10 menit dikurangi 8-50 menit, hasilnya itu 20 menit. Kita rubah ke jam menjadi 20 per 60, terus kita sederhanakan menjadi 1/3 jam. Total jarak yaitu 66 km, seperti yang tercantum dalam soal ya, 66 km. Terus kita hitung selisih jarak Rudi dan Danang, yaitu kecepatan 1 kali selisih waktu Rudi dan Danang, yaitu 48 km per jam kali 1/3 jam. Hasilnya yaitu 16 km. Setelah itu kita cari waktu berpapasan, yaitu rumusnya total jarak dikurangi selisih jarak dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Total jarak di sini yaitu 66 km. Selisih jaraknya yaitu 16 km. Kita kurangi yaitu sama dengan 50, kemudian dibagi kecepatan 1 dan kecepatan 2 yang ditambahkan ya ini. Kecepatan 1 48, kecepatan 2 52, kita tambahkan 100. Jadi 50 per 100 atau 50 dibagi 100 sama dengan setengah jam atau 1/2 jam. Baru kita hitung jarak berpapasannya yaitu selisih jarak ditambah dalam kurung kecepatan 1 kali waktu berpapasan. Selisih jaraknya berapa? Yaitu 16 km. Kemudian ditambah kecepatan 1 kali waktu berpapasan. Kecepatan 1 yaitu 48 km per jam dan waktu berpapasannya yaitu setengah jam. Kita kalikan dulu 48 kali 1/2. Ini sama aja dengan 48 dibagi 2 yaitu 24. Kemudian ditambahkan selisih jarak tadi yaitu 16 km. Jadi 16 km ditambah 24 km sama dengan 40 km. Selanjutnya soal nomor 25 yaitu bangun datar segitiga. Ini untuk mengejarkan soal seperti ini anak-anak harus hafal rumusnya ya. Bagaimanakah rumus luas segitiga? Ini termasuk agak mudah yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu yang bawah ini kita hitung panjangnya berapa. Yang A ini 5 cm, terus B-nya berapa? B ini sama dengan, bisa dilihat sendiri anak-anak berapa panjang B-nya, yaitu 2 kali A. Berarti A tambah B kita jumlahkan yaitu 5 tambah 10 yaitu 15 cm. Kemudian tinggi segitiganya ini yang garis putus-putus ini tinggi segitiga yaitu 16 cm. Jadi luas segitiga sama dengan setengah kali 15 cm dikalikan 16 cm.
Anak-anak bisa menghitungnya 1 kali 15 kali 16 kemudian dibagi 2, atau bisa dari dua bilangan ini mana yang bisa dibagi 2. Di sini 16 ya. 16 kita bagi 2 8, terus 2 bagi 2 1. Jadi 1 kali 15 kali 8 bagi 1 sama dengan 120 cm persegi. Selanjutnya, ini soal tentang lingkaran. Untuk mengerjakannya anak-anak harus mengetahui rumus luas lingkaran, terus mengetahui diameter dan jari-jarinya juga. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 21 meter. Nah, diameter, setelah kita tulis diameter di sini, kita harus menghitung jari-jarinya. Jari-jarinya yaitu diameter dibagi 2 atau setengah dari diameter. Di sini diameternya 21, terus jari-jarinya berarti 21 per 2 meter. Kemudian di tengah taman tersebut dibuat kolam air mancur berbentuk lingkaran dengan jarak 3,5 meter dari tepi taman. Nah, kita hitung juga nanti luasnya daerah yang dibuat air mancur berapa. Nah, di sini diameter yang dibuat air mancur yaitu 21 meter dikurangi 2 kali 3,5 meter. Yang dalam kurung ini kita hitung dulu, 2 kali 3,5 yaitu 7 meter, berarti 21 meter dikurangi 7 meter sama dengan 14 meter. Jari-jari daerah taman, jari-jari yang dibuat air mancur yaitu 14 per 2 meter, ini bisa dihitung langsung boleh sama dengan 7 meter. Nah, sekarang kita hitung luas taman. Rumus luas lingkaran yaitu VR kuadrat atau V kali R kali R. V-nya 22 per 7 kali 21 per 2 kali 21 per 2. Supaya mudah menghitungnya, kita lihat angka yang pembilang dan penyebut. Yang bisa dibagi 7 yaitu dari 22 dan 21 ini yang mana ya? Yang 21 ya. 21 dibagi 7 sama dengan 3 dan 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian bilangan yang bisa dibagi 2 yaitu 22. 22 dibagi 2 11 dan 2 dibagi 2 1. Maka 11 kali 3 kali 21 per 2. Kita hitung yaitu hasilnya 346,5 meter persegi. Kemudian anak-anak kita hitung luas yang dibuat air mancur yaitu sama ya rumusnya dengan luas taman karena berbentuk lingkaran. VR kuadrat atau V kali R kali R. Di sini V-nya 22 per 7 dan R-nya 14 per 2 atau 7. Nah, di sini ditulisnya 14 per 2. Ini bisa dicoret-coret seperti tadi. 22 dibagi 2 11 dan 2 dibagi 2 1. Terus 14 dibagi 7 2. 14 dibagi 7 2 dan 7 dibagi 7 1. Kemudian kita hitung hasilnya berapa di sini? 154 meter persegi. Nah, setelah ketemu hasil luas taman dan luas air mancur, kita kurangi untuk mencari luas taman yang tidak dibuat air mancur, yaitu luas taman seluruhnya dikurangi luas yang dibuat air mancur. 346,5 meter persegi dikurangi 154 meter persegi sama dengan 192,5 meter persegi. Selanjutnya, nomor 21. Ini maaf ya anak-anak, ini nomornya tidak urut. Yang ini bangun datar gabungan. Anak-anak harus cermat mengamati bangun datar gabungan ini. Untuk memudahkan anak-anak menghitung, kita buat garis putus-putus di sini. Yang paling atas ini luas bangun 1, yang kedua bangun 2, dan yang bawah ini bangun 3. Yang bangun 1 ini berbentuk apa ini? Ya betul ya, persegi. Kita hitung luasnya. Ini ada tanda garis ini seperti ini, berarti ini artinya sama panjangnya. Persegi luasnya yaitu sisi kali sisi, di sini berarti 4 cm kali 4 cm sama dengan 16 cm persegi. Kemudian yang bangun 2, ini berbentuk persegi panjang. Anak-anak harus menghitung panjang dan lebarnya. Panjangnya di sini yaitu anak-anak harus cermat.
mengamatinya, yang garis putus-putus ini 4 cm sama dengan yang di atas ini ya. Terus yang sampingnya ini 3 cm. Berarti ini panjang bangun 2. Kita jumlahkan ya, 4 tambah 3 atau boleh 11 dikurangi yang ini 4. Nanti hasilnya sama, yaitu 7 cm. Kemudian kita cari lebarnya. Lebarnya di sini. Nah, kita hitung yang ini panjang seluruhnya ini berapa? 14 cm. Kita kurangi 4, terus kita kurangi 8, atau kita kurangi 8 dulu baru dikurangi 4, sama saja ya. Nanti hasilnya 2 cm. Kemudian kita kalikan 7 cm kali 2 cm sama dengan 14 cm persegi. Yang terakhir kita hitung luas bangun 3, yaitu berbentuk apa anak-anak ini? Persegi panjang. Kita kalikan panjangnya berapa? Betul ya, 11 cm. Kemudian lebarnya 8 cm, kita kalikan 11 kali 8 sama dengan 88 cm persegi. Setelah kita hitung luas bangun 1, 2, dan 3, baru kita jumlahkan. 16 cm persegi ditambah 14 cm persegi ditambah 88 cm persegi sama dengan 118 cm persegi. Baiklah Nana, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu bangun datar layang-layang. Layang-layang, untuk menghitung luas layang-layang, anak-anak harus mengetahui juga rumus luas layang-layang, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, atau diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Nah, untuk mengetahui panjang diagonal 1 atau yang mana yang disebut diagonal 1, kita cermati gambarnya. Diagonal 1 di sini yang diketahui panjang AO 14 cm, sedangkan DO 16 cm lebih panjang dari AO. Nah, berarti panjang AO 14 cm, AO yang sini yang 14 cm. Kemudian kita harus, ini ada tanda garis ini, berarti panjang OC juga sama dengan AO. Berarti kita hitung panjang AC berapa di sini? Panjang AC itu ya panjang AO ditambah panjang OC, yaitu diagonal 1 ya, AC ini. Berarti 14 cm tambah 14 cm sama dengan 28 cm. Kemudian kita hitung panjang diagonal 2, yaitu garis BD yang di tengah ini. BD ini terdiri dari panjang BO ditambah OD atau DO ya sama. Nah, sekarang yang BO panjangnya sama dengan AO, yaitu 14 cm. Sekarang kita hitung panjang OD atau DO. Di sini panjang DO 16 cm lebih panjang dari panjang AO, berarti kita tambahkan 16 cm ditambah 14 cm, yaitu 30 cm. Nah, kalau sudah kita hitung, baru kita cari panjang diagonal 2, yaitu panjang BD, yaitu BO tambah DO, 14 cm tambah 30 cm sama dengan 44 cm. Jadi luas bangun layang-layang tersebut yaitu setengah kali 28 cm kali 44 cm. Anak-anak menghitungnya bisa dihitung runtut, misalnya 1 kali 28 kali 44 baru dibagi 2 boleh. Atau supaya memudahkan, di antara bilangan 3 bilangan di atas ini mana yang bisa dibagi 2? 28 bisa, 44 juga bisa. Nah, di sini yang dihitung yang 28. 28 bagi 2 14, terus 2 bagi 2 1. Kalau sudah seperti ini kita tinggal hitung 1 kali 14 kali 44. Yaitu hasilnya 616 cm persegi. Demikian anak-anak pembahasan soal tryout hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.